Orang yang berilmu tidak meluruskan niatnya, belajar untuk orang lain hanya untuk dibilang alim, atau belajar tapi tidak mengamalkan apa yang ia pelajari. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjut lagi pertemuan kita, yaitu sedikit tentang membaca sekelumit daripada hadis karangan dari guru kita, masyayikh kita, yaitu Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, nafa'anallahu bitulihi ayati. Pada hari ini ya seperti biasanya, salah satu keistimewaan kita kali ini yaitu berkumpul lagi membahas tentang ilmunya Nabi, ilmunya agama, ilmunya syariatillah. Di mana perkumpulan seperti inilah yang banyak dijelaskan dengan Nabi di dalam berbagai macam hadis. Raudhah min riyadil jannah, kemudian dibentangkan sayap malaikat, kemudian tidak ada satu majelis kecuali dihadirkan oleh 1000 malaikat. Banyak sekali keistimewaan ini. Dan tapi yang paling penting dari pertemuan ini adalah pertemuan kita itu bersambung langsung kepada pertemuannya Rasulullah SAW. Karena setiap majelis halagoh seperti inilah yang semuanya diawali dengan kehadiran kawan-kawan masing-masing. Kita semua di sini hadir di halagoh kecil, kemudian mempelajari sedikit hadis dari guru-guru kita. Guru-guru kita juga hadir di halagoh kecil, yaitu Abu Ya'sai Al-Habib Zain bin Hasan Baharun. Beliau belajar di halagonya Said Muhammad belajar lagi di halagonya, hadir di majelisnya siapa? Said Alwi, ayahnya sendiri, sampai pertemuan ini sampai Said Alwi ila syaihi sampai kepada guru majelis yang paling mulia, yaitu yang dihadiri guru paling mulia, kemudian dihadiri juga murid-murid paling mulia, yaitu majelisnya para sahabat bersama Rasulullah SAW. Salah satu karena kita lanjut langsung saja pertemuan kita kali ini, yaitu membahas tentang at-targhib fil ikhlas fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal, yaitu anjuran untuk berbuat ikhlas di dalam segala amal, perkataan dan keadaan, serta wat tarhib min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah. Larangan di dalam belajar menuntut ilmu tapi bukan karena Allah, bukan untuk Allah semata. Oke. Wa bi sanadil muttasis lil Imam As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, nafa'anallahu bituli hayatihi, ila an qauli qol wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaihi. Sering kita dengar hadis ini, hadis yang paling masyhur terutama tentang niat dan perbuatan, di mana asbabul wurud daripada hadis ini yaitu ketika seorang sahabat, seorang pemuda yang ingin ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah, tetapi niatnya bukan untuk hijrah, bukan untuk hijrah beragama agar tenang dalam beragama, damai dalam menjalankan syariat Allah. Asbabul wurudnya tak lain dan tak bukan karena pemuda itu melihat seorang wanita yang cantik jelita,
untuk dinikahinya. Maka dalam teks hadisnya dikatakan, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, atau karena ingin menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajara, dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali niatnya untuk menikahi wanita tersebut. Di sini Rasulullah memberikan kita sebuah makna, yaitu semangat spiritualitas yang tinggi di dalam beragama, ya, terutama di dalam menjalankan niat. Niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang muslim lebih baik, lebih tangguh daripada perbuatannya sendiri, daripada amalnya itu sendiri. Nah, konteks di dalam hadis ini, Rasulullah senantiasa selalu mengajarkan kita untuk taslihu bin niat, memperbaiki segala niat. Karena kebanyakan, apalagi di zaman sekarang, nah ini akan berkesinambungan dengan hadis yang selanjutnya yang akan kita baca. Segala sesuatu amal yang kita perbuat, niatnya ya hanya sekedarnya. Thalabul ilm, ketika masih baru belajar, kalau kita waktu di pondok masih ibtidak, litafahur, cuma untuk senang-senang, oh ana santri. Tapi kalau udah kibar sedikit masuk sanawiyah, itu limutakabbir ya Ustaz ya, bukan lil fahar lagi. Nah, taslihun niat kita enggak ada. Padahal kita pentingnya niat ini. Hadis ini banyak sekali diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Muslim, bahkan Imam Baihaqi. Tidak cuma muttafaq alaih, selalu diletakkan di awal kitab, di awal bab. Kenapa sedemikian rupa? Makna yang tersirat adalah agar kita mengetahui betapa pentingnya niat itu di awal-awal. Inilah makna yang tersirat daripada a'imah mazahibul hadis, meletakkan hadis ini di awal kitab. Bahkan Sayyid Alwi pun secara tak langsung meletakkan hadis ini di awal-awal bab penjelasan tentang ilmu. Betapa pentingnya taslihun niat. Niat ini juga lah yang bakal menentukan kita ke depannya, apakah kita menjadi orang yang bermanfaat atau memang orang yang mustaqim fisabilillah, atau hanya sekedarnya. Saya hadis ini sebenarnya udah sering kita bahas di mana-mana, tapi untuk mengulangi lagi, saya di sini cuma mengingatkan betapa pentingnya taslihun niat. Karena di mana-mana, bahkan kalau kita baca kitab apapun, sering dalam muqaddimahnya tuh innamal a'malu binniyat. Betapa pentingnya sebuah niat. Yang niat memang kita wajhillah, kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini sekelumit daripada targhib, anjuran untuk ikhlas di dalam keadaan. Kemudian wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man talabal ilma liyumar bihil syufaha aw yukabbiru bihil ulama aw yasrifu bihi wujuhin nas ilaihi adhallahu an-nar. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat, dengan niat berdebat pada orang-orang yang kurang berpengetahuan atau orang-orang yang bodoh, au yukabbiru bihil ulama, atau untuk hanya bersombong ria, ini loh aku tahu ilmu, au yasrifu bihi wujuhan nas ilaih, atau untuk memalingkan, menyesatkan, membuat keraguan kepada manusia, adhallahu an-nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka.
Sekelumit hadis ini tanpa banyak penjelasan, tapi yang saya ketahui hadis inilah yang membuat para orang alim, para orang yang memiliki ilmu itu bergetar ketika membaca hadis ini. Hadis ini yang membuat seseorang akan takut betapa kerasnya siksaan bagi orang-orang yang memiliki ilmu itu. Ingat dalam sebuah kisah di dalam kitab Manhajus Sawi dikatakan orang yang pertama kali masuk ke neraka bukan Fir'aun, bukan Namrud, bukan Korun, bukan juga Yudas, tapi siapa? Al-alim, orang yang berilmu, dan dia muslim. Kenapa? Suatu ketika Allah akan memanggilnya kepada di padang mahsyar, Allah memanggil semua hambanya, ya ibadi, wahai hambaku, apa yang telah engkau lakukan untukku? Ya Rabb, aku belajar dan mengajar untukmu. Faqala, kata, kazzabta, berbohong kau. Engkau belajar hanya untuk bisa dikatakan sebagai orang, agar bisa menjadi orang alim, dan engkau mengajar agar orang-orang tahu bahwa engkau itu orang yang memiliki ilmu. Udhul finnar, masuk kau ke neraka. Begitu juga orang yang ahli sedekah. Wahai ibadaku, wahai hambaku, apa yang engkau lakukan padaku? Aku bersedekah ya Allah di jalanmu, menyumbang masjid untukmu, lillah, tawajjuh. Bohong, engkau bersedekah hanya untuk pamer, agar orang-orang tahu bahwa engkau orang kaya. Masuk engkau ke neraka. Begitu juga jangan diremehkan juga orang yang mati dalam keadaan berperang, syahid fisabilillah. Ya ibadi, wahai hambaku, apa yang engkau lakukan untukku? Aku mati di jalanmu ya Rabb, berperang. Bohong, engkau bohong, engkau ikut berperang hanya untuk agar engkau dibilang pemberani, dan niat lain darimu, dan jika engkau menang hanya agar bisa mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan. Masuk engkau ke neraka. Nah, dari kedua hadis ini betapa pentingnya taslihun niat. Ancaman orang-orang yang tidak memiliki niat, yang tidak meluruskan niatnya liwajhillah. Di dalam Zubat Ibn Ruslan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wasan. Setiap pertemuan selalu dibahas syair itu, tapi apakah kita sudah mengamalkannya? Apakah kita sudah mengamalkannya? Kita pertanyakan diri kita sendiri. Itu apa Ustaz? Zubat di dalam Nadhaman Zubat Ibn Ruslan. Dan setiap orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, tidak meluruskan amalannya, maka siap-siap dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Ketika orang yang ada ilmu, ketika orang penyembah berhala diazab, mereka wajar diazab karena mereka tidak tahu Islam. Tapi kalau orang yang berilmu, dia sudah Islam, berilmu. Di dalam kitab Manhajus Sawi juga dikatakan dalam Risalatul Mu'awanah, orang yang berilmu tidak meluruskan niatnya, belajar untuk orang lain hanya untuk dibilang alim, atau belajar tapi tidak mengamalkan apa yang ia pelajari, siap-siap ia akan menggunting perutnya sendiri sampai ususnya terburai, kemudian lidahnya dia potong sendiri. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan dari kita. Tidak ada yang bisa saya sampaikan kali ini. Hadis ini udah masyhur di telinga kita. Innamal a'malu binniyat. Saya cuman pingin kawan-kawan sekarang taslihu binniyat. Memang sedikit susah taslihun niat. Banyak. Agar niat ini enggak jelek, tetap bagus, gimana caranya Ustaz? Agar niat tidak jelek, Agar niat tetap bagus. Agar selalu bagus, tetap lurus niat juga, gimana caranya?
Kalau pertanyaan kayak gini mungkin kita bisa serahkan ke Ustadz Thohir nih. Boleh. Gimana Ustaz? Gimana ini hiasan? Gimana pertanyaannya? Agar niatnya selalu lurus, baik, tak jelek. Bagaimana caranya? Karena terkadang kita nih ada aja ingin baik, tapi terkadang niatnya nggak baik. Agar sejalan, perbuatannya baik, niatnya juga baik. Bagaimana caranya? Di situ kita pernah mendengarkan salah satu dari guru kita, yaitu yang bernama Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan kepada kita, apabila kamu ini mau melaksanakan ibadah, maupun ibadah tersebut berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun berkaitan dengan manusia, maka hendaklah kita itu jangan melihat sama orang. Kita lakukan yang hanya tahu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka mengatakan kamu ini begini begitu, ini begini, jangan hiraukan. Kenapa? Karena kita asal niat kita atau usul niat kita itu bukan li'ajlin nas, bukan karena manusia, karena kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita itu prasangka atau berpikiran, oh itu orang gini, saya pengen gini, akan berubah niat kita. Tapi kalau seandainya kita tidak menghiraukan, tidak memandang yang sebelah kanan, tidak memandang sebelah kiri, depan atau belakang, karena kita tujuan hanya untuk harapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu. Dan toh kalau seandainya orang itu berbicara tentang ini, tentang itu, atau kejelekan ini, tentang perbuatan kita, sedangkan kita itu adalah beribadah kepada Allah hanya karena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan kebenaran yang hasil niat yang kita benarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ dia. Maka ketika itulah Al-Habib Abdullah Haddad menyebutkan di dalam kitab hikamnya, beliau mengatakan begini, laulal alamatu ladda'i kullu wahadin yadda'a bima laysa lahu indah. Kalau seandainya bukan tanda, semua orang akan mengaku dianya itu lebih bagus. Habibullah Haddad menyebutkan dalam hikamnya. Bisa juga orang yang tidak punya ilmu mengaku saya lebih alim karena modal apa? Imamah. Orang yang ahli maksiat bisa juga dia mengatakan orang yang bertakwa karena bermodal gamis. Orang yang ahli maksiat juga bisa mengaku orang yang lebih ahli ibadah juga dia, sehingga dia mudah imamah dengan. Tapi harus kita tanda kutip di situ ada tanda-tanda khusus yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Yaitu tingkah lakunya, akhlakul karimahnya, dan perbuatannya. Apakah perbuatan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah hanya pengen dipuji oleh orang lain. Nah, disitulah akan terjadilah yang namanya niat yang lurus, niat yang bagus, yang lurus. Kenapa? Karena dia tidak melihat kanan, tidak melihat kiri. Di situ. Sekian dari kami. Ya, saya nambahkan sedikit ya, bahwasanya apa yang tadi ditanyakan itu pernah juga ditanyakan kepada syekh kita, masyayikh kita, Syekh Said Ramadan Al-Buti, yang insya Allah ilmu kita sampai kepada beliau, sanad kita, karena beliau juga guru dari syekh masyayikh kita, yaitu Ustadz Makilah Zuwardi ya, waktu di Ahqaf, dan kita pernah juga belajar sama beliau, Ustadz Makilah Zuwardi. Nah, Habib Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, kalau pingin segala sesuatu itu liwajhillah, niat segala sesuatu. Ada seorang yang bertanya kepada dia, ya Syekh, gimana biar kita perbuatan kita bagus, niat kita bagus semuanya? Pertanyaan Anda bagus, tapi jangan ditanyakan kepada saya, karena saya juga insan, saya juga lemah. Keluhkan semuanya itu di malam hari kepada Tuhanmu. Ya Rabb, aku tidak ingin bermaksiat kepadamu, tetapi di sekelilingku membuat aku bermaksiat, kata. Maka kalau bukan karena engkau, kepada siapa kami meminta bantuan? Jangan tinggalkan aku ya Rabb.
Ya Rob, niat kami sering seleweng ke sana ke sini, hadir pengajian hanya untuk melihat perempuan. Tapi ya kan, hadir pengajian, hadir kajian majelis hanya untuk melihat seorang perempuan. Tapi ya Rob, bukankah perempuan itu ciptaanmu? Perempuan itu makhlukmu juga. Di sana ada bentuk zat manifest keindahan di dalam ciptaanmu. Maka ya Rabb, jangan tinggalkan aku agar aku bermaksiat sehingga aku dapat apa? Jangan tinggalkan aku sehingga aku bisa bermaksiat. Nah, minta keluhkan itu terus setiap malam. Insya Allah kalau kita udah mengeluh kepada Tuhan kita di malam hari, kita keluhkan setiap selesai sholat, selesai kita keluhkan semuanya. Ya Rabb, jangan tinggalkan aku agar aku tidak bermaksiat kepadamu. Ya Rabb, bantulah aku hilangkan maksiat ini. Maka Allah pun akan menanamkan, insya Allah Allah tidak bakal bisa meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, ini sekian yang dari saya Bang ya, karena ilmu kita juga insya Allah sampai kepada Syekh Said Ramdhan Al-Buti. Oke. Doa. Tam. Oh, Ini ada yang mau ditanyakan lagi. Gimana? Berjanjian? Berjanjian gimana? Gimana kan? Mungkin antum ada yang pengen dibagi apa ya? Di-sharingin. kayaknya malam ini tidak ada. Nah, jangan sampai anak nanya pertanyaan anak. Aduh. Belum ada yang jawab, masih pertanyaan menjawab. Pertanyaan aku boy. Jawab. Itu taslihun niat. Kelas berat. Pak pembahasan ini dah kitab macam-macam. Bukannya? Hah? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa afdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha فتب علينا توبة تصل كل حبا واستر لنا عورتي وآمن رب لوالدنا ربي ومولدنا والآل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محب أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع بدرا وجند منا لا بكسب من مصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سول صلوات أرضي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه حد الحبي وآله وصحبه عدة الصحبه والحمد لله في بدء وتنائي حمدا كثيرا دائي محبة النسائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.